Ini ayat yang kita pelajari ini yaitu Yunus 79, 80, 81, 82 ini Allah ingin menceritakan kepada Nabi Muhammad sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad. Hei Nabi Muhammad, kalau saat itu, sekarang saat itu orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id dan lain sebagainya, Utbah bin Rabi'ah pada jahat sama kamu, dolim sama kamu, podo, itulah yang dirasakan oleh Nabi Musa, itulah yang dialami Nabi Musa dan kaumnya yaitu Bani Israel. Mereka didolimi, dianiaya, bahkan diperbudak oleh Raja Fir'aun. Kalau engkau wahai Nabi Muhammad mengalami gangguan dan penolakan dan penganiayaan dan fitnah dari orang kafir Quraisy Mekah, ketahuilah podo itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberi kabar gembira, Pak, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaro, ndak lama kok kamu akan menang seperti apa yang dialami Nabi Musa alaihi salam. Setelah Fir'aun sudah tidak mempan, didakwai, dinasehati oleh Nabi Musa, diberikan mukjizat ora percaya. Allah memberikan musibah supaya sadar, ora sadar-sadar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendoakan mereka binasa. Tidak lama setelah itu mereka binasa. Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel menang. Dan itu wahai Nabi Musa akan terjadi. Nabi Muhammad akan terjadi. Makanya Nabi Muhammad kan akhirnya hijrah, Pak. 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah. Di Madinah cuma 8 tahun. Setelah itu berhasil membebaskan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Makkah. Ketika dibebaskan kota Mekah, orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Maka Fir'aun langsung, Pak, karena dia mengira yang dibawa Nabi Musa adalah tukang sihir, maka dia menyuruh pasukannya untuk mendatangkan seluruh tukang sihir. Pokoknya angger wong sing ahli sihir, datangkan dia. Dia kepingin mengungguli dan mengalahkan Nabi Musa dengan tukang sihir. Falamma ja'as saharatu, maka tatkala datanglah tukang-tukang sihir itu. Qala, maka berkatalah lahum kepada tukang sihir itu Musa, Nabi Musa. Alqu ma antum mulkun. Lemparkanlah apa yang ingin kalian lemparkan. Ya. Maka sebetulnya, Pak, ketika tukang sihir itu pada datang, banyak tukang sihirnya melawan satu orang. Nah, tukang sihirnya kan dong ketok umuk, Pak, sombong. Mereka merasa banyak jumlahnya dan mereka terlalu pede, percaya diri mereka akan bisa mengalahkan Nabi Musa yang cuma satu. Maka tukang sihir itu akhirnya minta kepada Fir'aun agar nanti ketika mereka menang, Raja Fir'aun memberikan mereka kedudukan yang tinggi dan dekat kepada Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, sebelumnya mereka Fir'aun, Pak, para tukang sihir itu tanya kepada Nabi Musa, hei Nabi Musa, ya, kamu yang lempar dulu tongkatmu jadi ular atau kita yang melempar dulu?
Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya sudah, alku ma antum mulkun. Sudah kamu lemparkan. Tali dilempar, Pak. Tongkat mereka dilempar. Nah. Falamma alqau. Tatkala mereka tukang sihir itu melempar tali, melempar tongkat, maka tali dan tongkat itu di mata yang melihat seakan-akan tali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan itu seakan-akan ketoke kelihatannya seperti ular yang bergerak-bergerak. Padahal tidak, Pak. Tali dan tongkat yang dilempar oleh tukang sihir tidak akan bisa berubah seketika menjadi bentuk lain. Nggak bisa. Yang bisa merubah satu bentuk ke bentuk yang lain, satu benda ke benda yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak ya. Tukang sihir tidak bisa. Itu hanya mereka tukang sihir hanya mempermainkan mata kita saja, mata yang melihat. Mata-mata manusia disihir sehingga kita ketika melihat tali dan tongkat, jadi seakan-akan terbayang kita melihat ular. Padahal hakikatnya bukan ular. Maka dalam surat Toha, Pak, surat Toha ayat 65, 66, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu. Qala bal alqu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Surat Toha ayat ke-66. Tukang sihir itu tanya kepada Musa, Musa kamu yang duluan atau kita? Nabi Musa bilang, kamu aja yang duluan. Kenapa, Pak? Supaya mereka memperlihatkan sihirnya, supaya nanti setelah itu Nabi Musa akan mengalahkan sihir mereka. Ketika mereka itu melempar tali dan tongkat, Allah berfirman, fa idza khibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Toha ayat 16. Maka para tukang sihir itu membuat kita berhayal, Pak. Membuat mata kita berhayal. Artinya apa? Mata kita ini dibuat seakan-akan melihat tongkat dan tali itu koyoke ketoke ula, padahal tidak. Nah itu surat Toha ayat 66. Ketika mereka sudah melemparkan tali dan tongkat itu, Nabi Musa berkata, qalan Musa, Nabi Musa berkata, majitum bihi, apa yang kalian lempar dan apa yang kalian buat, apa yang kalian lakukan itu sihir, hanya sihir saja. Nyihir mata. Tidak mampu, tidak merubah hakikatnya tongkat dan tali menjadi ular. Innallaha sesungguhnya Allah sayubtiluhu akan menghancurkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakannya. Innallaha sesungguhnya Allah la yuslihu tidak akan menyempurnakan, tidak akan membantu amalal mufsidin, pekerjaannya orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Wa yuhiqqullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan al-haqqa, kebenaran, bikalimatihi, dengan ketetapannya. Walau karihal mujrimun, meskipun orang-orang yang banyak berbuat dosa itu tidak suka, tidak senang kebenaran itu menang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa yang menang itu yang benar, karena kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Allah akan memenangkan dan membela kebenaran dan orang-orang yang membela kebenaran. Akhirnya kan, Pak, akhirnya setelah itu ketika
Nabi Musa melempar tongkatnya langsung tongkatnya jadi ular, Pak. Terus ular itu menelan seluruh tali-tali dan tongkat yang dilempar oleh tukang sihir. Saat itu ya, tukang sihir akhirnya itu sadar bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa itu sebetulnya bukan sihir. Sihir itu nggak bisa begitu. Tukang sihir yang ahli tukang sihir, Pak, ngerti kalau yang dilempar oleh Nabi Musa tongkatnya menjadi ular itu betul hakikat, bukan sihir. Maka tukang sihir akhirnya kan beriman toh, Pak. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kita beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Saat itu beriman, tobat kepada Allah, taubatan nasuha. Meskipun diancam oleh Fir'aun, Pak. Lah Fir'aun di depan mata melihat mukjizat yang luar biasa itu tetap tidak mau beriman. Justru orang tukang sihir yang beriman diancam, mau dibunuh. Tapi Masya Allah, Pak, itulah hidayah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hidayah tukang-tukang sihir. Sebelumnya kafir, tukang sihir kan kafir, Pak. Karena tukang sihir itu dia bisa nyihir itu kan meminta bantuan kepada setan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tadinya kafir, tapi setelah melihat kebesaran Allah akhirnya tobatan nasuha, mengikuti ajaran Nabi Musa, tobat dari tukang sihirnya. Kemudian dibunuh oleh Fir'aun dan mereka matinya mati syahid. Padahal tukang sihir itu bar beriman, Pak, percaya Nabi Musa itu ya uripe enggak lama itu. Enggak lama hidupnya itu. Salat ya urung, poso ya urung, Pak ya. Beriman. Ya, karena orang seandainya ada orang kafir, terus dia beriman. Nah, itu kan masuk Islam. Nah, Rasul bersabda, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Iman Islam, orang tadinya bukan iman, bukan Islam, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah. Dosa-dosa yang dulu, yajubbu ma qablahu, dihapus. Terus setelah itu, tukang sihir mengamalkan ajaran Islam yang tertinggi, yaitu membela keimanan, membela keislaman. Akhirnya dibunuh, sehingga mereka termasuk mati syahid.